Ya, salam saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Khotbah pada hari ini bagaimana kekristenan dibabat habis waktu Stefanus menjadi seorang majelis. Kita tahu dia berapologet dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga ahli-ahli Taurat rasa terancam dengan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Stefanus. Dan Paulus pada saat itu memimpin. Saya katakan Paulus pada saat itu yang bernama Saulus, sebelum dia mengenal Yesus, ia memimpin untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karenanya saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Ayat yang keempat saya akan bacakan sampai ayat yang ke-25. Judul perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dengan perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung Samaria. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pemberitaan firman hari ini sangat luar biasa, di mana pemberitaan firman dibabat dengan matinya Stefanus. Filipus melakukan pemberitaan firman Tuhan, dan Filipus di Samaria begitu banyak melakukan KKR, melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat, dan banyak orang disembuhkan dan dipulihkan, sehingga
Rasul Petrus dan Yohanes dari Yerusalem datang ke Samaria. Kita tahu Samaria, di mana Samaria adalah bagi orang Yerusalem adalah orang-orang kafir. Bayangkan itu tempat orang-orang kafir bagi orang Yerusalem. Tapi Filipus, sekalipun kita tahu bahwa pemberitaan sebelumnya Stefanus dibunuh oleh kelompok Saulus pada saat itu. Tapi Filipus karena dikuasai Roh Kudus, dia mampu melakukan pemberitaan firman. Yang pertama, dia mampu melakukan firman. Dia tidak takut, ada keberanian karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, setelah dia melakukan pemberitaan firman, dia juga melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Terjadi kesembuhan-kesembuhan ilahi yang dia lakukan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Filipus adalah orang yang memang mampu melakukan roh martir. Nah, ini saya katakan roh martir. Nah, hari ini saya mau katakan roh martir sangat berguna hari-hari ini. Dan ini contoh teladan yang bisa kita lihat. Filipus, setelah Stefanus dibunuh, Filipus muncul sebagai bibit baru untuk melakukan pelayanan di tanah Samaria. Hal yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah untuk diterima di sana. Tetapi Filipus mampu melakukan pemberitaan firman. Yang ketiga, setelah dia melakukan mujizat, apa yang terjadi? Banyak orang dibaptis Roh Kudus. Karena di Samaria banyak orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Filipus yang ketiga, dia melakukan tugas panggilan Tuhan, yaitu membaptis Roh Kudus. Membawa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk diurapi. Nah, itu yang saya mau katakan. Orang seperti Filipus ini jarang saya katakan. Ini contoh teladan apa yang dilakukan oleh Filipus. Di tengah ancaman, ya, seorang hamba Tuhan dibunuh. Dia muncul sebagai martir di tanah Samaria. Apa yang mau kita katakan? Di mana Injil dibabat, Injil juga merambat. Di mana Injil dibabat, Injil juga merambat. Injil juga bertumbuh. Itu hukum, sudah hukum Tuhan. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, 3 hal ini merupakan hal yang penting bagi orang-orang yang mempunyai roh martir. Dan kita tahu di dalam kerajaan 1000 tahun, saya katakan di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, hanya orang-orang yang punya roh martirlah yang mempunyai jabatan sebagai imam-imam dan raja-rajanya nanti, yang berdiri bersama Kristus di awan-awan kemuliaan memerintah 1000 tahun. Filipus adalah orang yang mempunyai roh martir. Sekalipun Stefanus sudah mempunyai roh martir, dia siap dibunuh. Jadi mengampuni orang yang membunuh karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Roh martir yang kedua adalah Filipus. Yang keempat, ada seorang ahli perdukunan, ahli sihir, namanya Simon. Dia ingin membeli karunia Allah. Tapi apa yang terjadi dengan kekuatan daripada Roh Kudus? Filipus bersama Petrus mampu tegas bahwa karunia Allah tidak bisa dipergunakan atau disalahgunakan. Karunia Allah tidak boleh disalahgunakan. Karena dia lihat Filipus melakukan mujizat-mujizat, melakukan kesembuhan ilahi. Dan Simon ingin membeli itu untuk kepentingan pribadinya. Saya sebagai hamba Tuhan pada hari ini mengingatkan, jika saudara mempunyai karunia-karunia kesembuhan ilahi, janganlah punya motivasi yang tidak lurus. Sehingga Petrus berkata dan menyatakan dengan tegas, ayat 21,
tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi motivasinya pada Simon ini adalah jelas. Seorang yang mantan ahli sihir ingin membeli karunia Allah untuk melakukan kesembuhan ilahi dan mujizat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, di akhir khotbah ini saya mengambil resume atau kesimpulan. Yang pertama, Filipus tidak gentar sekalipun temannya Stefanus telah dibunuh dan mempunyai roh martir, di mana Injil dibabat. Di situ juga Injil harus merambat dan bertumbuh. Siapa yang mengambil kesempatan itu? Filipus. Di tanah Samaria lagi. Dia mampu melakukan pemberitaan Injil dengan berani dan melakukan KKR, dan banyak orang yang bertobat. Yang kedua, dia mempunyai kuasa dan karunia untuk menyembuhkan banyak orang dan melakukan mujizat-mujizat. Siapapun yang punya roh martir, kalau saudara mau melayani, Tuhan pasti berikan karunia. Jangan berharap Anda mendapat karunia, tetapi saudara tinggal diam. Saya mau katakan, karunia itu akan berlangsung. Saya katakan berlangsung dan berperkara jika saudara bekerja. Kalau saudara diam, hanya minta kepada Tuhan untuk berdoa puasa, tetapi tidak melakukan pelayanan, tidak melakukan penginjilan, karunia itu tidak akan bekerja. Yang ketiga, kita lihat Filipus, maksud saya. Yang ketiga, Filipus melakukan baptisan Roh Kudus. Setelah banyak orang yang menerima Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, dan Petrus dan Yohanes dikirim dari Yerusalem, banyak orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Apa artinya? Saya mau simpulkan. Baptisan Roh Kudus sesuai dengan Alkitab. Saya katakan sesuai dengan Alkitab. Ya, karena banyak gereja juga tidak mempercayai lagi baptisan Roh Kudus. Saya mau katakan baptisan Roh Kudus pun masih berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini masih berlaku. Untuk apa? Anda baca Yohanes 14. Kenapa baptisan Roh Kudus begitu penting? Saudara boleh baca Yohanes 14. Begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Karena dia sebagai penghibur, sebagai penolong, yang mengajarkan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia yang memberikan damai sejahtera dan mampu melakukan tugas panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sangat penting. Yang terakhir, yang keempat, karunia Allah tidak boleh disalahgunakan. Karunia Allah tidak boleh disalahgunakan. Sehingga Filipus, Petrus dan Yohanes menegur Simon yang mantan ahli sihir, bahwa karunia Allah tidak boleh digunakan untuk motivasi yang tidak benar. Karunia Allah untuk pemberitaan firman. Karunia Allah untuk banyak membawa orang dalam pertobatan dan keselamatan. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari uang, bukan untuk popularitas. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, siapapun yang kita punya karunia, jangan salah gunakan apa yang Tuhan sudah berikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.